Hey, apa kabar kalian? Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan aquascape. Itu langsung saja guys. Itulah beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan aquascape ini. Oh ya, kami di sini menggunakan produk baru dari Aquair, berisi substrat pilihan yang akan dikemas ke dalam aquascape Anda. Untuk lampu kami mencoba menggunakan Candila LED S-series tipe baru dan filter Amara 503 karena ukuran akuariumnya 60 cm. Siap, kita mulai beraksi. Di sini tanaman yang kami pakai adalah Bacopa, Rotala, Orange Juice, Cryptocorin, dan Anubias nana. Lapisan paling bawah adalah bakteri starter. Usahakan menaburnya di mana tempat yang akan kalian tanami. Selanjutnya kita akan memasukkan rumah bakteri setelah bakteri starter yang kita masukkan tadi. Kemudian kita memasukkan pupuk dasar Green Beams pigmen hijau dari Aqua Air. Usahakan pupuk dasar menutupi bakteri starter dan rumah bakteri agar substrat di atasnya itu selalu berlapis-lapis dan saling menutupi. Ini contoh yang kurang baik. Jika merapikan substrat, alangkah baiknya memakai kuas. Ukuran yang kecil saja biar terlihat rapi dan lebih enak dipandang. Oke. Substrat selanjutnya untuk meninggikan dan menghemat, saya menggunakan pasir malang tipe kedua. Kalau tidak salah, pasir malang ada 3 tipe. Hal yang paling menarik dari aquascape di sini, dimana kita akan melakukan konsep kepada hardscape yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan batu sandstone.
Kemudian untuk mempercantik tampilan, saya menambahkan pasir silika. Ini dikarenakan di daerah saya tidak menemukan tanaman karpet, dan kalau mau inden itu nyatanya agak mahal dan jauh. Ini adalah bentuk hardscape yang telah jadi. Substrat terakhir adalah soil. Di sini kita memakai mocha soil dari Aqua Air. Soil ini juga sangat penting karena terdiri dari banyak nutrisi untuk tanaman yang akan kita tanam. Seumpamanya pasir malang tadi sih diubah menjadi soil agar lebih nutrisinya lebih terjaga. Di sini saya harus memastikan kalau konsep hardscape ini benar-benar kokoh, karena itu kan saya meninggikan di bagian belakang. Kalau batu stensonnya tidak kuat menahan, itu bakal jeblok ke depan. Akibatnya akan mengulang kita membuat hardscape. Untuk itu ada lubang-lubang di sekitar batu sandstone, itu benar-benar harus kita rapikan dan kita masukkan soilnya tadi agar padat biar tidak mudah goyang. Sebelum menanam, alangkah baiknya kita buat lembab dulu ya soilnya tadi agar mudah ditanam, dan juga itu salah satu kunci menanam tanaman. Sekarang kita memasuki proses planting. Maaf sekali, saya di sana menggunakan 2 buah sumpit dari kayu dikarenakan saya lupa membawa sumpit dari toko tadi. Ya, tak ada rotan, bambu pun jadi atau rumput pun jadi, kita manfaatkan pokoknya. Dimana tidak menghalangi jalan kita untuk membuat aquascape ini. Di dalam seni menanam, usahakan tanaman yang tinggi itu terletak di background atau di bagian belakang, atau tidak di samping kiri dan kanan, agar tidak menutupi tanaman yang kecil di depannya, seperti bakopa itu harus di belakang, kemudian rotala, terus seperti cryptocorin itu alangkah bagusnya letaknya di depan, seperti itu. Nah, kalau anubias itu bisa ditanam di batu atau kita tempelkan di batu sandstone, itu juga bisa. Hanya saja saya tidak mau menanamkannya karena dari awal saya membawa tanaman ini itu sudah ada di batu lava rock, jadi biarkan seperti itu. Saat menanam, alangkah baiknya kalau yang tertimbun itu setidaknya akar dan hampir sedikitnya batang tanaman. Agar kenapa? Itu supaya ketika kita mengisi air nantinya, supaya tidak ngambang ke atas. Itu akan lebih baik, jauh lebih baik seperti itu, daripada kita harus menanamnya kembali, kan jadinya repot. Tapi banyak juga kalau para master itu dia menanamnya setelah diisi air. Itu kita belum mencoba metode yang seperti itu karena sepertinya sulit.
Dan tahap planting pun telah selesai. Sini kita lihat Bacopa di sudut kiri, di tengah ada Rotala, ada Cryptocorin, Anubias nana yang cantik. Terus di sudut kanan itu ada Rotala. Diusahakan agak berjarak-jarak karena kita memakai tanaman stem plant ya. Nanti kan kalau stem plant udah agak tinggi, dipotong bisa ditanam lagi. Hei. Sesi terakhir dari pembuatan video tutorial aquascape hari ini adalah pengisian air, dimana kalau bisa air yang digunakan itu telah kita hendapkan setidaknya 1 hari atau 2 hari. Itu lebih bagus daripada jangan langsung dari air dari sumur atau air dari air hujan apalagi ya. Di sini usahakan rasio air yang keluar dari pipa itu kecil, jangan besar, karena kalau airnya besar nanti hardscape kita akan hancur di dalam dan tanaman di dalam itu akan ngambang ke atas. Oke, seperti nanti ada tanaman saya ya, yang saya tanam itu akan ngambang ke atas. Itu sedikitnya membuat repot nantinya. Selamat menikmati pengisian air. Di sini saya melakukan pengisian air dan langsung pengurang air pakai pipa yang kecil di sudut itu. Nah, itu digunakan untuk mengisap kotoran yang mengendap ke bawah setelah kita mengisi air. Jadi ada yang in dan ada yang out. Itu biar bisa 1 kali kerja. Dan alangkah lebih baiknya sebelum air penuh itu kita udah standby filter tadi yang Amara 503 tadi sudah kita standby kan, agar setelah airnya penuh kita tinggal mencolokkan ke stop kontak dan mengisi mesin filter tersebut dengan air untuk memancing biar cepat filter itu bekerja. Info penting, setelah airnya penuh, usahakan kita jangan memasukkan ikan terlebih dahulu, karena dalam posisi seperti ini alangkah baiknya kita menghindari memasukkan ikan terlebih dahulu. Setidaknya setelah 3 kali water change atau 1 minggu itu lebih baik untuk kita memasukkan ikan. Oke, jangan sampai salah, nanti ikannya teler. Dalam 1 atau 2 hari air itu masih terlihat keruh ya, karena baru pertama kali ekosistem di dalam akuarium itu kita bentuk. Jadi kayak ada kotoran-kotoran dari pupuk dasar, penyesuaian bakteri, starter, dan silika yang masih kotor tidak kita cuci ataupun sempat tercuci, pasir malang dan lain-lain itu biasanya membuat 1 atau 2 hari airnya keruh. Nah, langkah bagusnya di hari kedua kita mengurangi air itu 50%, kita water change dengan air yang baru.
itu kalau bisa sampai 4 hari itu kita harus rutin mengganti air. Setelah itu kita bisa menggantinya 4 hari sekali minimal atau 3 hari sekali, itu juga lebih bagus. Bisa kita lihat di sini umur akuarium ini udah sampai 1 minggu. Sudah saya isi 2 jenis ikan, ada neon tetra dan satunya lagi ada ini ikan apa tadi lupa saya. Kita lihat ini telah mengalami 3 kali pergantian air sejak air dibuat saat pertama kali dibuat ya, sudah mengalami 3 kali pergantian air. Dan kita lihat batas airnya, jika bisa itu jangan terus berkurang agar tidak menimbulkan kerak di sisi dalam akuarium. Usahakan filter lancar. Di sini saya tidak memakai CO2. Nah, lebih baiknya kita itu memakai CO2 tabung itu. Walaupun harganya agak mahal, cuman manfaatnya sangat tinggi buat tanaman di dalam sini. Oke. Untuk lampu sendiri itu dihidupkan kalau saya sekitar 8 sampai 9 jam. Itu karena dikatakan menurut para suhu dan master aquascape itu jangka waktu yang paling baik. Dan juga kalau bisa lampunya diganti ya, jangan lampu kandila. Untuk penyesuaian kita tentang tanaman-tanaman yang kita tanam itu. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Salam main air Indonesia. Dadah.